ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat bisa masuk ke bulan Ramadan, dan yang lebih penting adalah tergeraknya hati kita untuk peduli dan mau beramal soleh di bulan yang mulia ini. Juga nikmat hujan ini adalah nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Dan kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat ini, kita tidak akan bisa. Maka alhamdulillahi awalan wa akhirah, segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk sampai ke bulan yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah agar bisa diberikan taufik dalam mengisinya dengan berbagai amal soleh dan ketaatan. Di antara ketaatan itu adalah talabul ilmi yang kita lakukan bersama pada kesempatan sore hari ini. Kita berbuka puasa bersama, tapi juga sambil menimba ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hukum-hukum seputar puasa Ramadan agar ibadah puasa kita menjadi semakin baik. Dahulu Atha bin As-Sa'ib rahimahullahu taala pernah menjenguk salah seorang kawannya yang bernama Abu Abdurrahman bersama rombongan beliau. Jadi Abu Abdurrahman sakit, kemudian Atha bin As-Sa'ib bersama kawan-kawan beliau menjenguk Abu Abdurrahman ini. Para salafus saleh ketika ada orang yang sakit atau sakaratul maut, biasanya mereka mengingatkan orang yang sakit ini untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi sakit parah, apalagi sakaratul maut, yang harus dikuatkan adalah sisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengingatkan Abu Abdurrahman untuk husnudzon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Abu Abdurrahman adalah, inni la arju rabbi wa qad sumtu lahu 80 yawman. Sungguh aku berharap kepada Tuhanku karena aku telah berpuasa untuknya sebanyak 80 Ramadan. Siapa yang sudah puasa 80 Ramadan di sini? Ada enggak? Jangan angkat tangan Pak, nanti kelihatan Pak, jadi ketahuan ya. Ya, ini sebuah pertanyaan. Allahu Akbar, puasa Ramadan 80 kali. Berarti mungkin umur beliau 90 atau lebih ya. Kita mungkin tidak 80 Ramadan, tapi ada yang sudah puasa 50 Ramadan. Kalau 50 Ramadan banyak yang angkat tangan Pak ya. Atau 40 Ramadan, 60 Ramadan, 30 Ramadan. Ada yang baru 5, 10 atau belasan Ramadan. Maka tanpa kita sadari, insya Allah itu bisa menjadi salah satu andalan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi salah satu amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kita menumpuk ya, kita menabung. Setiap tahun puasa 30 hari, puasa 30 hari. Akhirnya itu menjadi hari-hari yang banyak tanpa terasa. Juga insya Allah menjadi amalan andalan kedua orang tua kita, karena biasanya kedua orang tua kita yang mengajari kita untuk puasa dari kecil. Maka
kita doakan semoga kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah dan istiqomah kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan ini juga bernilai pahala besar untuk kedua orang tua kita yang barangkali sebagian mereka sudah meninggal rahimahumullahu taala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalau kita sudah puasa Ramadan 30 kali, 40 kali, 50 kali, bagaimana dengan peningkatan kualitas ibadah Ramadan kita? Apakah puasa kita gitu-gitu saja? Atau puasa Ramadan tahun ini kita usahakan menjadi lebih istimewa dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya? Seharusnya itu yang kita lakukan. Jadi tidak stagnan, tidak berhenti, oh sudah, rutinitas saya seperti itu. Tapi terus berusaha untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Di antaranya dengan menyiapkan bekal yang lebih baik, memiliki ilmu tentang Ramadan yang lebih baik, kemudian lebih giat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Terus berusaha mencari, kalau sudah kita tahu amalan-amalan utama biasanya nggak pernah lewat. Tapi kita juga mencari amalan-amalan tambahan apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Agar tidak sama, jadi ada sesuatu yang baru, ada hal yang baru yang terus kita upayakan. Amalan hati misalnya. Ketika seorang muslim memasuki bulan Ramadan dan dia berbahagia. Kemudian di malam pertama bulan Ramadan dia pasang niat ikhlas, besok akan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia ulangi di malam-malam selanjutnya juga seperti itu. Saat sahur dia makan sahur, mengakhirkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tambahkan satu nilai plus, yaitu bertawakal kepada Allah di situ. Dia katakan, ya Allah, sahur ini hanya ikhtiarku ya Allah. Aku tidak akan bisa menyelesaikan puasaku hari ini kecuali kalau Engkau berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Maka ini tawakal, ibadah hati. Besok hari di bulan Ramadan kita merasakan puasa yang panjang, kita sabar. Saat ada ujian untuk membatalkan atau ujian untuk bermaksiat di siang hari bulan Ramadan, maka kita takut kepada Allah, kita mengagungkannya. Dan ketika mendekati waktu buka puasa seperti ini, hati kita bahagia. Kemudian menjadi lengkap bahagianya ketika benar-benar sudah berbuka puasa. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama saat buka puasa, yang kedua saat berjumpa dengan Tuhannya. Dan saat hari-hari Ramadan tinggal sedikit, dia bersedih karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka kegembiraan, sabar, niat ikhlas, tawakal, isti'anah kepada Allah, ini semua adalah amalan-amalan hati yang hendaknya seorang muslim selama bulan Ramadan hatinya gemuruh dengan amalan-amalan hati ini. Terus dia ulang setiap hari seperti itu. Niat ikhlas di malam hari, ya, tawakal ketika sahur, kemudian sabar, mengagungkan, ini semuanya adalah amalan hati. Jadi kalau hati kita terus gemuruh seperti itu dengan amalan-amalan hati, nah inilah yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika mengatakan wa a'malul qulub hiyal asl. Amalan-amalan hati adalah yang pokok. Wa a'malul jawarihi tab'un wa mukmilah. Amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu ngikut dan penyempurna saja. Fa ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Maka mempelajari amalan-amalan hati, mempelajari hukum-hukum tentang amalan hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh yang lain. Jadi jangan sampai hari-hari Ramadan kita kosong. Jangan sampai hari-hari Ramadan kita tidak gemuruh dengan amalan-amalan hati seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kiat untuk mengangkat kualitas ibadah Ramadan kita. Dan hari ini
Masih dalam rangka mengisi bulan Ramadan dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal, maka kita hadir ke sini menunggu kebahagiaan yang akan datang saat kita buka puasa sambil kita mencari pahala yang lain dalam bentuk belajar lagi. Ketika saya ditawari materinya apa Ustadz, saya lihat oh ini materi yang sudah dipilih ini semuanya terkait motivasi dan keutamaan beramal. Maka akhirnya untuk variasi saya mencoba mengisi materi tentang fikihnya. Maka materi kita adalah pembatal-pembatal puasa masa kini atau kontemporer. Dan ini penting untuk kita pahami karena ada banyak sekali hal-hal yang ditanyakan di masyarakat. Kalau gosok gigi pakai odol membatalkan wudhu apa tidak? Kalau saya donor darah batal atau tidak? Kalau saya endoskopi atau yang lain, ya maka ini batal apa tidak? Ini banyak sekali pertanyaannya. Maka penting juga bagi seorang muslim untuk mempelajari bab ini. Dan saya akan menyebutkan pembahasannya secara pendek-pendek saja sesuai dengan waktu yang tersedia. Namun sebelum itu kita perlu mempelajari dahulu beberapa prinsip dalam hal ini sehingga kita mudah untuk memahami. Yang pertama bahwasanya hukum perkara segala sesuatu adalah tidak membatalkan puasa. Ini hukum asal namanya. Al-aslu fil asya' adamut taftir. Ya, hukum asal segala sesuatu itu boleh dan tidak membatalkan puasa kita. Ini hukum asal, Pak. Jadi kenapa kita mengatakan misalnya ya makan itu membatalkan, minum itu membatalkan, ya bersenggama itu membatalkan? Karena ada dalil khusus yang menjelaskan bahwasanya perkara-perkara tersebut membatalkan puasa kita. Tapi hukum asalnya adalah tidak membatalkan. Jadi kalau kita tidak menemukan dalil yang meyakinkan atau mungkin dalil ini ada tarik ulur, sebagian dalil membawanya batal, sebagian tidak, terus kita masih ragu, nah, maka berarti kita tetap bertahan pada hukum asal dulu, yaitu tidak batal dan tidak membatalkan. Baru kalau ada dalil yang meyakinkan, oh ini sudah jelas dalam ayat atau ada hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya perkara tersebut membatalkan, baru saat itu kita katakan oh perkara itu membatalkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya pembahasan pembatal-pembatal puasa ini termasuk pembahasan fikih. Fikih itu masalah amaliyah, sehingga seperti biasa kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, oh ulama fulani berpendapat ini membatalkan, sementara ulama yang lain berpendapat ini tidak membatalkan, ya seperti itulah fikih, ada perbedaan sudut pandang. Maka dalam permasalahan-permasalahan seperti ini kita bisa lebih lapang dada, ya kita bisa lapang dada. Ya seperti itulah fikih. Dari dulu sudah seperti itu. Kemudian kita mulai dulu dengan pembatal puasa klasik dengan menyebutkan secara singkat saja. Karena pembatal-pembatal kontemporer itu turunan dari pembatal-pembatal klasik pada zaman dahulu. Terutama makan dan minum, Pak. Sebagian pembahasan itu nanti terkait pada pembatal berupa makan dan minum. Jadi apakah perkara-perkara kontemporer ini terhitung sebagai makan atau tidak? Bisa dikiaskan dengan makan, minum atau tidak? Di situ letak pembahasannya. Maka pembatal yang disebutkan oleh para ulama dalam fikih klasik itu diantaranya yang pertama adalah makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang mirip dengan makan dan minum. Seperti dari zaman dahulu ada namanya sa'ud. Sa'ud adalah obat yang diteteskan ke dalam hidung. Nah ini kata para ulama ini hukumnya seperti hukum makan juga karena hidung ini punya saluran ke perut, ke tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan, Pak, kalau makan, Pak? Kerongkongan ya, kerongkongan kemudian ke perut. Kemudian juga merokok, itu
bukan makanan ya. Bukan minuman. Meskipun kalau orang Arab itu mengistilahkan syurbut dukhon ya. Minum rokok, minum asap katanya. Jadi redaksinya itu letternya itu syurbut dukhon ya. Minum asap. Ini juga dianggap membatalkan oleh para ulama klasik. Kemudian yang ketiga adalah senggama. Ya, senggama kalau sudah sampai level jima, dalam arti sudah ada hubungan senggama, ya, di mana zakar atau penis masuk ke vagina pasangan, maka ini sudah membatalkan. Nah, sudah membatalkan meskipun tidak keluar mani. Dan tentunya kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan maka nanti ada konsekuensi kafarah ya, kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Bukan cuma batal tapi ada kafarahnya. Kemudian yang keempat adalah berapa? Yang keempat ya. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Ya, keluar mani dengan sengaja. Jadi misalnya ketika ada suami yang mencium atau memegang ya, atau mencumbu tapi tidak sampai level jima, maka ini membatalkan puasa kapan? Kalau sampai keluar mani. Nabi Muhammad SAW masih berhubungan ya saat puasa, tapi kata para istri beliau, walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Tapi beliau itu adalah orang yang sangat pandai, sangat mampu untuk mengontrol syahwat. Jadi hanya sebatas yang boleh saja. Mencium boleh, ya, mencumbu boleh, tapi berhenti pada satu titik, yaitu jangan sampai keluar mani dan jangan sampai jima. Ya. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak mampu. Ya. Maka yang merasa dirinya tidak mampu, jangan buka pintu. Nah karena nanti nutupnya susah, ini ngontrolnya itu yang susah. Tapi boleh ya, Nabi melakukan dan beliau berhenti pada titik yang sampai tidak membuat beliau batal atau terkena kafarah. Termasuk juga onani ya, masuk pembahasan ini ya, onani ini disyaratkan keluar mani untuk membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah muntah dengan sengaja. Nah ini juga membatalkan. Dan yang keenam adalah memutuskan niat puasa, Pak. Jadi memutuskan niat puasa itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau orang mantap nih, sudah saya batal, saya putuskan puasa saya nggak lanjut puasa lagi, apa namanya Pak? Hah? Nggak kuat. Atau misal yang nggak kuat misal, tapi kan kemudian diikuti dengan niat, oh sudah, saya putus puasa. Nah itu juga membatalkan puasa, meskipun kita nggak makan nggak minum. Jadi sebelum kita makan dan minum, itu puasa kita sudah batal dulu. Nah kemudian yang ketujuh adalah pembatal puasa menurut mazhab Hambali saja, yaitu hijamah ya, bekam. Ini membatalkan menurut mazhab Hambali, tapi tidak membatalkan menurut pendapat jumhurul ulama, mazhab tiganya yang lain. Dan itu yang lebih kuat insyaallah, artinya yang lebih kuat hijamah atau bekam itu tidak membatalkan puasa kita. Nah sekarang kita berpindah kepada pembatal-pembatal kontemporer. Jadi saya akan sebutkan secara urut saja. Nanti di akhir masih ada sebagian yang diperselisihkan di antara para ulama kontemporer. Baik, pembatal-pembatal puasa kontemporer. Yang pertama adalah tetes hidung. Yaitu jika sampai obat yang diteteskan itu masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam perut. Tetes hidung atau sa'ud itu membatalkan puasa menurut 4 madhab. Ya, 4 madhab semuanya sepakat, dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat bahwasanya sa'ud atau tetes hidung itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena hidung terhubung dengan lambung. Kemudian yang kedua adalah suntikan obat atau nutrisi pada vena, pada pembuluh darah vena,
atau yang kita kenal sebagai infus. Ini adalah suntikan berupa nutrisi atau obat. Kemudian masuknya lewat apa? Lewat saluran vena, ya, pembuluh darah vena. Maka ini dikiaskan dengan makan dan minum. Dia hukumnya sama dengan makan dan minum. Memang obat atau makanan ini tidak masuk ke lambung, tapi badan mendapatkan nutrisi. Makanya para hadirin sekalian, orang yang diinfus itu badannya segar, tapi perutnya lapar kalau nggak makan, betul nggak? Kalau ditanya, Pak, lapar nggak? Lapar. Dia minta makan. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya makanan itu tidak sampai ke perut dia. Jadi dia lapar. Tapi dia ternutrisi. Dia mendapatkan kekuatan. Kemudian vena adalah saluran nutrisi. Jadi saluran makanan atau nutrisi itu tidak hanya kerongkongan kemudian perut atau lambung. Tapi vena juga bisa menjadi saluran nutrisi. Maka menurut para ulama kontemporer, ya, suntikan berupa infus ini juga membatalkan puasa. Yang ketiga, cuci darah. Nah, cuci darah ini pembahasannya panjang. Ada dua cara yang dikenal oleh dunia kedokteran, tapi kedua-duanya mengandung pemberian obat dan nutrisi. Jadi cuci darah dengan dua metodenya semuanya mengandung unsur pemberian nutrisi dan obat pada prosesnya. Maka cuci darah juga hukumnya membatalkan puasa. Nah, mereka yang sakit, ya, yang sakit, mungkin sakitnya sakit apa biasanya Pak? Ginjal, ya, yang sakit ginjal yang harus cuci darah, diusahakan jadwalnya digeser ke malam hari kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa di siang hari, tapi puasanya batal. Berarti harus diganti di waktu lain kalau masih mampu. Kalau nggak mampu berarti nanti membayar fidyah. Ya, kalau sudah tidak mampu, ya selalu jadwalnya di siang hari dan nggak ada waktu untuk mengganti dan tidak mampu, ya, maka dia berganti ke fidyah. Yang keempat, endoskopi, tapi endoskopi yang membawa obat atau pelumas. Karena endoskopi ini kadang-kadang sifatnya hanya mengirim kamera saja, ya, untuk melihat kondisi badan, ya, atau melakukan tindakan medis. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah proses endoskopi yang plus memberi obat atau pelumas, ya, obat atau pelumas, ya, biasanya itu dibawa bersama alat yang dikirim melalui proses endoskopi ini. Maka ini membatalkan puasa. Adapun kalau cuma sekedar, ya, ngeker, tahu ngeker Pak, ya, meneropong, ya, mengawasi, melihat, observasi, atau ada tindakan medis di situ, mungkin menyambung sesuatu atau memotong sesuatu tanpa memberikan makanan dan pelumas, maka ini tidak membatalkan puasa. 5. Transfusi darah. Transfusi darah yaitu memindahkan darah, ya, dari luar ke dalam. Bukan donor darah, tapi ini transfusi darah. Kenapa? Karena ini dilakukan melalui vena, dan vena merupakan saluran nutrisi. Maka memindahkan darah melalui saluran vena dari luar ke dalam ini oleh para ulama kontemporer dikiaskan sebagai makan dan minum juga. Maka transfusi darah hukumnya adalah membatalkan puasa menurut para ulama kontemporer. Terus nomor 6, ya, nomor 6 adalah inseminasi buatan. Itu proses pembuahan, ya, proses pembuahan secara buatan, karena prosesnya ini harus dengan mengeluarkan mani. Maka inseminasi buatan ini dikiaskan kepada tadi mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan pengeluaran mani ini bisa dengan alami, yaitu seorang suami bagaimana caranya bisa keluar maninya. Atau bisa juga dengan alat kedokteran, yaitu dengan disedot. Maka kedua proses ini sama-sama
mengandung unsur keluar mani dengan sengaja. Maka inseminasi dengan kedua cara ini, baik secara alami ataupun dengan disedot, maka keduanya membatalkan puasa siapa? Si suami. Jadi yang batal puasanya adalah suami. Adapun penanaman sperma pada ovum, ya, maka proses selanjutnya ketika mani sudah disedot kemudian ditanamkan ya pada ovum, maka ini tidak membatalkan puasanya istri, Pak. Jadi yang batal hanya puasanya suami saja, sedangkan puasanya istri tidak batal. Baik. Nomor 7 dan 8 ini terdapat perdebatan yang sangat sengit di antara para ulama. Tapi mungkin kita akan menyebutkannya di perkara-perkara yang tidak membatalkan saja. Ya. Jadi pembatal-pembatal puasa kontemporer adalah tadi yang sudah kita sebutkan berupa 6 pembatal tadi itu. Insyaallah nanti kita akan ringkas lagi di akhir kajian biiznillah taala. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga. Bahasa yang pertama itu pembatal-pembatal puasa klasik. Yang kedua, pembatal-pembatal puasa kontemporer. Pembahasan yang ketiga adalah perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa pada zaman kita. Padahal disangka orang bisa membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama adalah memakai inhaler asma atau nebulizer. Ya, nebulizer itu menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, tidak membatalkan puasa. Biasa Pak, kalau kita ada keluarga yang punya sakit asma, terutama anak-anak, ini biasanya diasapi. Nah, itulah yang namanya nebulizer. Kenapa? Karena meskipun nebulizer ini mengandung unsur atau komposisi air, oksigen, dan obat, tapi kadarnya sangat sedikit. Karena dalam inhaler atau nebulizer ini, ya, untuk 10 ml komposisi tadi itu akan dipakai untuk 200 semprotan. Jadi ini lebih ke yang bakhoh ya, yang inhaler yang ditembakkan ke mulut, Pak. Jadi 10 ml dipakai untuk 200 semprotan, maka 1 ml air itu akan disemprotkan sebanyak 20 kali. Sehingga satu semprot inhaler ini hanya akan mengandung 0,05 ml air dan obat saja. Jadi 0,05 Pak. Yaitu 5/100. Hanya segitu. Ya. Dan karena sangat sedikit ini, maka Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkiaskan hal ini kepada air yang tertelan setelah kita berkumur, Pak. Jadi kita berkumur, kadang-kadang kita mendapati ada air yang masuk ke sana, betul nggak? Maka yang puasa berkumur hati-hati. Jangan sampai terlalu berlebihan dalam menghirup, ya. Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kamu hirup keras-keras saat wudu kecuali kalau kamu puasa. Nah, saat kita puasa, kalau kita berpendapat bahwasanya madmadhah dan istinsyaq adalah wajib, tetap kita lakukan, Pak. Tapi sekedarnya saja. Dan kalau sampai ada air yang tertelan tanpa sengaja, maka itu tidak batal. Nah, sebagian ulama kontemporer melihat seperti itu. Jadi inhaler atau nebulizer ini sama. Dia memang ada unsur yang masuk, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Maka Syekh bin Baz dan Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala termasuk yang berpendapat bahwasanya inhaler asma atau nebulizer tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian ulama seperti Dr. Mutlaq Al-Jasir, ya, yang berpendapat bahwasanya nebulizer membatalkan puasa. Maka ini adalah termasuk salah satu pembahasan yang tarik ulurnya kuat. Ini khilafnya syadid, perbedaan pendapatnya sangat kuat dalam permasalahan
inhaler atau nebulizer ini. Yang kedua, obat jantung berupa pil yang biasanya diletakkan di bawah lidah. Nah, ini ada obat yang modelnya seperti ini. Diletakkan di bawah lidah, kemudian obat ini terserap langsung ke jantung melalui darah dan tidak melalui tenggorokan atau lambung atau usus. Ada yang kenal dengan obat jantung seperti ini? Ada yang pernah pakai? Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini ditaruh di bawah lidah. Kata para ulama, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masuknya lewat darah langsung dan tidak melalui tenggorokan atau lambung atau usus. Dan darah ini ya bukan termasuk saluran nutrisi. Ini yang kedua. Jadi obat jantung berupa pil yang diletakkan di bawah lidah ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah endoskopi. Tadi endoskopi masuk dalam pembahasan pembatal puasa kontemporer. Kapan? Kalau mengandung obat atau pelumas yang dikirim ya atau dijatuhkan ke dalam tubuh. Jadi yang dimaksud di sini adalah endoskopi yang hanya sekedar ngirim kamera atau untuk proses penanganan medis saja. Ini berupa memasukkan kamera kecil untuk memantau isi perut atau melakukan tindakan medis tertentu. Endoskopi seperti ini tidak mengandung nutrisi atau ghidha, maka tidak membatalkan puasa kecuali jika membawa obat atau minyak pelumas. Yang keempat, inhaler hidung ya, orang yang sedang pilek ya. Biasanya ada inhaler yang dia hirup di sini. Maka ini juga tidak membatalkan puasa kita walhamdulillah. Kenapa? Karena meskipun dia mengandung air, obat dan oksigen tapi kadarnya sangat sedikit ya, kadarnya sangat sedikit, maka dia dikiaskan dengan tadi ya, air yang masuk ketika kita kumur-kumur tanpa kita sengaja. Yang kelima, yang tidak membatalkan puasa, bius lokal melalui hidung. Jadi ini prosesnya adalah hidung mencium zat gas yang berdampak pada syaraf hidung. Kemudian akhirnya orang bisa terbius secara lokal. Maka ini juga tidak batal karena gas ini tidak memiliki jurm dan tidak ada nutrisi. Jadi Pak, kita perlu membedakan antara parfum yang kita hirup atau gas yang dipakai untuk bius lokal ini dengan misalnya rokok. Sama-sama gas, kenapa rokok membatalkan puasa, sementara inhaler atau gas yang dipakai untuk bius lokal ini tidak membatalkan puasa. Karena rokok itu punya jirm. Jirm artinya adalah zat ya, ada zat yang dia itu bisa terdeteksi ya. Jadi seperti butiran-butiran kecil di situ ada. Maka dia dikiaskan dengan makan dan minum. Sementara untuk inhaler, kemudian zat yang dipakai untuk bius lokal melalui hidung ini, dia tidak memiliki jirm atau zat padat di situ ya. Yang keenam, yang tidak membatalkan puasa adalah bius lokal melalui akupuntur, atau orang menyebutnya bius lokal Cina, karena ilmunya dari sana Pak. Yaitu dengan memasukkan jarum ke titik sensitif di bawah kulit yang mengeluarkan morfin alami dari tubuh dan menghilangkan kesadaran di sekitar titik tersebut. Jadi ini tidak memakai bius itu spesialisasinya apa namanya Pak Bambang? Spesialis anestesi ya, tidak pakai proses anestesi ya. Nah, tapi ini beliau juga ahli akupuntur juga, ini masalah akupuntur medis ya. Jadi prosesnya dengan seperti tadi itu, memasukkan jarum ke titik sensitif. Ini tidak batal karena tidak ada zat yang masuk sama sekali. Yang ketujuh, bius lokal dengan suntik, yaitu dengan
menyuntikkan obat bius ke vena dan tidak ada zat yang masuk ke lambung atau tenggorokan. Nah, jadi bius lokal dengan cara suntik juga tidak membatalkan puasa kita, walhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana dengan bius total? Adapun bius total, sebenarnya prosesnya tidak ada makanan yang masuk ke sana, tidak ada nutrisi yang masuk ke sana, tapi bius total ini kalau sampai membuat orang pingsan seharian penuh, maka berarti ini membatalkan puasa. Puasanya tidak sah. Berarti dia puasa apa? Seharian penuh tidur. Mungkin dia juga belum sempat niat, atau sudah sempat niat tapi kemudian dari awal sampai waktu buka puasa dia nggak sadar terus. Maka bius total seperti ini membatalkan wudu. Membatalkan puasa. Kok wudu? Kemana kita? Nggak ada pembahasan wudu. Kita sedang membahas puasa. Jadi membatalkan puasa. Jadi kalau pingsannya seharian penuh maka membatalkan puasa. Sedangkan jika pingsannya hanya beberapa jam saja, maka ini tidak membatalkan puasa dan dia hanya seperti orang yang tidur juga. Saat tidur kita tidak sadar. Tapi tidur tidak membatalkan puasa kita. Yang kesembilan, obat tetes telinga. Ya, obat tetes telinga tidak membatalkan puasa, walhamdulillah. Karena tidak ada saluran antara telinga dengan perut. Kata para ulama, kecuali jika gendang pecah. Maka kalau ada yang gendangnya sudah pecah, maka hati-hati. Jadi kalau seandainya bisa diakhirkan ya sampai malam hari, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa diakhirkan, ya maka nanti dia akan menjadi sesuatu yang tidak sengaja masuk ke dalam perut kita. Tapi intinya adalah hati-hati jika kita memiliki obat tetes telinga sementara dokter pernah mengatakan, oh gendangmu sudah pecah atau pernah pecah. Dan ini ternyata bukan nazilah, tetes telinga ini bukan termasuk pembahasan kontemporer karena para ulama dari dahulu sudah membahasnya, sebagaimana mereka sudah pernah membahas tentang sa'ud, yaitu obat yang dimasukkan melalui hidung. Yang ke-10 di antara perkara yang tidak membatalkan adalah tetes mata. Tetes mata ini juga tidak membatalkan. Karena meskipun ada saluran antara mata dengan perut, kata para ahli ada salurannya. Tapi obatnya terserap saat obat melewati saluran air mata. Dan tidak sampai masuk ke perut atau lambung. Ya, maka tetes mata menurut para ulama kontemporer juga tidak membatalkan puasa kita, walhamdulillah. Ya, jadi yang butuh sakit mata nggak apa-apa ya, diteteskan saja dan dipakai meskipun pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ke-11, suntikan pada kulit atau otot yang tidak mengandung nutrisi. Jadi suntikan yang mengandung nutrisi adalah seperti infus tadi. Kalau suntikan pada kulit dan otot yang tidak mengandung nutrisi, maka ini juga tidak membatalkan puasa kita, karena yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai makan atau minum. Dan termasuk dalam hal ini adalah nomor 12, suntikan insulin untuk para penderita diabetes. Untuk para penderita diabetes yang sudah pada level tertentu tidak bisa pakai obat lagi, yang obat yang diminum, mereka kadang-kadang harus memakai suntik insulin. Ya, sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali, atau sebagian hanya 2 kali saja. Ini juga tidak membatalkan puasa karena insulin bukan makanan atau minuman, dan dia juga tidak masuk ke saluran perut. Jadi disuntiknya biasanya di sini, ya di lengan, atau bisa juga di bawah perut, bisa juga di paha, kata para ahlinya, dicari daging yang punya banyak lemak. Nah, di situ disuntikkan di situ. Maka ini
tidak membatalkan juga. Yang ke-13, obat oles, balsem dan lain-lain. Ya, karena kulit bukan saluran nutrisi, maka para ulama kontemporer ijma dan sepakat bahwasanya obat oles atau balsam seperti ini tidak membatalkan puasa kita. Alhamdulillah. Yang ke-14, ya, kateter jantung juga tidak membatalkan puasa karena ini berupa memasukkan pipa kateter melalui pembuluh nadi untuk memfoto atau melakukan tindakan medis. Maka tidak membatalkan puasa karena bukan merupakan makanan dan minuman dan juga tidak masuk ke lambung. Yang ke-15, tahamil atau obat yang dimasukkan melalui lubang dubur atau lubang kubul, Pak. Ini istilah kedokterannya apa, Pak, di Indonesia ini? Obat yang dimasukkan melalui lubang dubur. Apa namanya, Dok? Hah? Apa? Hupustoria. Supotoria. Namanya supotoria. Ya. Bukan sapu tahu, ya. Supotoria, ya, supotoria. Ya, ini populer nggak sih? Masyarakat sini biasa nggak pakai obat yang dimasukkan dari lubang dubur seperti ini? Kalau di kita yang populer mungkin pencahar, ya. Pencahar, obat pencahar itu juga tidak membatalkan. Nah, kalau di Saudi Arabia itu sangat populer, Pak. Jadi untuk anak-anak, kan kadang ketika mereka demam gitu, mereka demam kan anak-anak susah minum obat. Mereka suka mud-mudan. Kalau nggak mood, mereka nggak mau minum obat itu. Maka solusinya adalah dengan memasukkan obatnya dari dubur. Nah, maka ini juga tidak membatalkan puasa menurut para ulama kontemporer. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam perut. Nah, kemudian ini berupa obat tapi tidak ada nutrisi. Dan dia juga bukan makanan dan minuman. Maka tahamil kalau dalam istilah fikih dulu disebutnya huknah. Jadi ini pun sebenarnya juga bukan pembahasan kontemporer karena sudah disebut oleh para ulama sebagai huknah dalam buku-buku fikih termasuk dalam mazhab Syafi'i. Mereka menyebutkan huknah. Tapi maksudnya bukan suntikan, maksudnya adalah obat yang dimasukkan dari lubang dubur atau lubang kubul. Baik, kemudian karena waktu yang sudah mendekati saya baca secara cepat saja. Ya, kemudian nomor 16 adalah endoskopi atau obat melalui lubang penis. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian nomor 17, donor darah. Saat donor darah, Pak, darah kita yang keluar. Kalau transfusi darah masuk ke badan kita, maka batal. Jadi transfusi darah membatalkan, tapi donor darah tidak membatalkan, kecuali menurut mazhab Hambali. Kenapa? Karena mazhab Hambali, hijamah atau bekam itu membatalkan puasa. Sementara menurut jumhurul ulama tidak membatalkan puasa. Kemudian pengambilan sampel darah, ya, melalui ujung jari kita atau di sini, ya, yang ingin laboratorium, ya, pemeriksaan atau check up. Ini juga tidak membatalkan puasa, maka jangan khawatir. Kemudian yang ke-19, ya, obat kumur atau berkumur dengan cairan pembersih, ya, berkumur dengan obat kumur. Ini cukup populer di Indonesia. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mulut itu bukan anggota tubuh bagian dalam. Makanya kalau ada ibu-ibu yang mencoba mencicipi makanan kemudian dilepeh lagi, ya, dikeluarkan lagi, ya, maka itu tidak batal. Di sini juga, tapi kata para ulama, obat kumur ini sangat kuat. Penetrasinya sangat kuat. Maka mereka mewanti-wanti, ya, untuk obat kumur atau sikat gigi dengan odol itu
masuknya kuat banget sehingga dikhawatirkan ada zat yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi menurut mereka ini tidak membatalkan puasa, tapi sebisa mungkin dihindari. Nah kemudian solusinya bagaimana? Solusinya ya sudah cukup kumur biasa saja, nggak usah pakai obat kumur kalau kita sedang berpuasa. Juga kita boleh sikat gigi tapi nggak usah pakai odol untuk kehati-hatian, Pak. Meskipun menurut pendapat yang lebih kuat, sikat gigi dan juga berkumur dengan obat kumur ini tidak membatalkan puasa. Nomor 20, ya, cabut gigi, melubangi gigi dan tanam gigi juga tidak membatalkan puasa kita, walhamdulillah. Memasang spiral ya untuk ibu-ibu, ya, ini juga tidak membatalkan puasa. Yang terakhir sudah azan ini, Pak. 3 menit lagi, oke, kita bisa selesai insya Allah. Sekarang hipnosis atau orang mengenalnya sebagai hipnotis. Bagaimana kalau orang terhipnotis? Ini pembahasannya adalah kalau hanya pendek, hanya sebentar ya. Kita sebentar saja tidak sadar, maka ini dikiaskan pada tidur. Tidur membatalkan puasa apa tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau hanya enggak sadar sebentar, ini tidak membatalkan puasa kita. Adapun kalau banyak sehingga seperti kita pingsan seharian, maka ini dikiaskan pada permasalahan bius total dan pingsan tadi. Ya, kalau pingsannya sepanjang hari maka itu membatalkan puasa kita. Ya, baik. Jadi sebagai kesimpulan, ya kita bacakan kesimpulannya. Ya, yang jelas membatalkan puasa adalah tetes hidung, kemudian infus, kemudian cuci darah, dan inseminasi buatan, Pak. Ini yang membatalkan puasa. Kemudian ditambah satu lagi, ya, endoskopi yang mengandung unsur obat atau pelumas. Ditambah lagi bius total yang bisa membuat orang pingsan seharian. Ya, ini adalah 7 perkara yang merupakan pembatal puasa kontemporer. Kemudian yang butuh kehati-hatian ekstra sebisa mungkin dihindari meskipun sebenarnya dia tidak membatalkan puasa. Yaitu apa? Yang pertama adalah nebulizer untuk penderita asma, dan yang kedua adalah sikat gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan obat kumur saat kita berpuasa. Gak boleh nyebut nama, Pak, di majelis di sini, Pak, katanya. Jadi nanti dikira iklan katanya. Ya. Jadi obat kumur ya, saya nggak akan sebut merek. Ya. Ya, kalau dari situ nggak apa-apa ya, biar paham. Oh itu, ya itu tadi yang mau beli itu namanya dari beliau. Ya. Baik, terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah termasuk pembahasan bab ahkam. Ya. Kadang-kadang pembahasan kita itu berupa pembahasan akhbar, yaitu cara mendapatkan pahalanya dengan beriman, ya, mengimani. Ya. Sedangkan, ya, untuk monggo silahkan buka puasa. Sedangkan dalam bab ahkam, maka kewajiban kita yang pertama adalah menerima. Ini bagian dari hukum Islam yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, hindari pembatal-pembatal puasa, termasuk pembatal-pembatal puasa kontemporer. Jangan sampai saat puasa kita melakukan pembatal-pembatal puasa ini. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembatal-pembatal pahala puasa. Jadi ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, tapi dia bisa membatalkan pahala puasa kita atau paling tidak menguranginya. Yaitu apa? Maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membatalkan puasa apa tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia membatalkan pahala puasa kita atau paling tidak mengurangi pahala puasa kita. Maka seorang muslim yang faqih tidak hanya perhatian kepada pembatal-pembatal puasa, tapi dia juga perhatian kepada pembahasan pembatal-pembatal apa? Pahala puasa atau hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga yang disampaikan memberikan ilmu,
manfaat dan juga motivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.